warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran pada pertemuan ke-6. Kali ini kita akan membahas tentang ulcus diabeticum. Adapun tujuan video pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui adapun tujuan dari video pembelajaran kali ini adalah rekan-rekan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang definisi ulcus diabeticum, etiologi dan faktor resiko, patofisiologi, manifestasi klinis, komplikasi, penata laksanaan, serta mampu mengaplikasikan evidence best practice, dan yang terakhir adalah mampu melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan ulcus diabeticum. Ulcus diabeticum sendiri merupakan suatu penyakit yang dikarenakan adanya komplikasi makrovaskuler yang menyerang pembuluh darah perifer, terutama pada bagian kaki. Dan ulcus pada bagian kaki ini sering disebut dengan diabetic foot ulcer atau DFU. Sering disebut diabetic foot ulcer atau DFU, yang merupakan kaki yang terkena ulcerasi yang berhubungan dengan neuropati atau penyakit arteri perifer pada ekstremitas bawah pada pasien dengan diabetes. Jadi penyakit ulcus diabeticum ini merupakan komplikasi dari penyakit diabetes mellitus. Kita lihat di sini untuk triad klasik dari diabetic foot ulcer adalah neuropati, iskemia, dan infeksi. Definisi lain tentang ulcus diabeticum yaitu merupakan salah satu komplikasi kronis dari pasien diabetes mellitus, di mana diabetes mellitus merupakan suatu penyakit kronik progresif yang ditandai dengan ketidakmampuan tubuh untuk melakukan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Ditandai dengan adanya peningkatan gula darah puasa yaitu lebih dari 126 mg/dl atau peningkatan kadar HbA1c lebih dari 7. Kita lihat di sini untuk ulcus diabeticum sendiri, dia akan mengalami terjadinya seperti kaki carkot. Kaki carkot ini adalah dia seperti mati rasa. Kemudian ada hammertoe ini adalah kelainan bentuk jari kaki, di mana ujung jari kaki bengkok ke bawah dan sendi di tengah jari mencuat ke atas. Kemudian ada lagi bone union, yaitu di mana ada benjolan yang berkembang secara bertahap pada sisi dalam sendi tulang ibu jari kaki. Dan yang ini yang kita lihat adalah sudah terjadi ulcus diabeticum. Ini adalah asal terjadinya dari ulcus diabeticum. Untuk etiologi dan faktor resiko dari ulcus diabeticum sendiri adalah etiologinya adanya gangguan neuropati, penyakit arteri perifer, kondisi trauma pada bagian kaki, serta adanya deformitas kaki. Untuk faktor resikonya ialah adanya neuropati, retinopati atau nefropati diabetik, kemudian penyakit vaskular perifer, kemudian adanya faktor biomekanis seperti sendi kaku atau kita sebut dengan joint stiffness, kemudian ada kalus, ada charcot foot atau mati rasa, kemudian riwayat ulcus diabeticum sebelumnya, dan riwayat diabetes mellitus yang tidak terkontrol, serta kebiasaan pola hidup seperti merokok dan diet yang tidak seimbang. Untuk patofisiologi terjadinya ulcus diabeticum sendiri adalah seorang yang menderita diabetes mellitus akan mengalami suatu trauma, di mana trauma ini diakibatkan karena adanya neuropati dan adanya penyakit vascular disease. Di sini untuk neuropati biasanya dia akan mengganggu pada sistem saraf motorik, sensorik ataupun autonomik. Begitu juga untuk penyakit vaskular seperti adanya penyakit vaskular mikrovaskular maupun makrovaskular, di mana
Kondisi-kondisi ini akan mengakibatkan perubahan pada struktur deformitas dari tubuh yang mengakibatkan adanya suatu kelainan seperti pada neuropati yang terjadi pada saraf otonom, akan terjadi mati rasa sehingga seseorang penderita tidak mengetahui kalau dia mengalami suatu sakit. Dengan mati rasanya tubuhnya, kakinya, dia akan terluka, dan dari luka tersebutlah lama-kelamaan akan mengalami ulkus. Dan ini juga diperparah dengan adanya penyakit vaskular yang dialami oleh penderita diabetes mellitus, di mana akan terjadi iskemik, aliran darah yang akan mengalir ke kaki itu akan berkurang ke perifer, dan akibatnya pasien akan mengalami luka. Ujung-ujung perifer kaki tidak akan mendapatkan aliran darah yang baik. Ditambah lagi dengan adanya suatu diperparah dengan kondisi trauma ketika pasien terbentur, dan luka yang diakibatkan dari trauma tersebutlah yang akan memperparah kondisi dari diabetic foot ulceration. Mengapa di sini kita sebut diabetic foot ulceration? Karena hampir sebagian besar ulkus diabeticum itu adalah terjadi di kaki, di mana bila luka tersebut tidak segera ditangani, dia akan menyebar ke aliran darah sekitarnya, dan hal inilah yang mengakibatkan seorang diabetic foot ulceration itu akan dilakukan amputasi. Demikian proses terjadinya ulkus diabeticum pada penderita diabetes mellitus. Dan untuk manifestasi klinis dari ulkus diabeticum sendiri adalah sama halnya dengan keluhan trias pada diabetes mellitus, yaitu polidipsi, polipagi, dan poliurin. Di mana polidipsi ini pasien akan banyak minum karena dia merasa haus, kemudian polipagi dia akan banyak makan karena dia terus-menerus merasa lapar, serta poliurin dia akan terus-menerus sering buang air kecil. Selain itu, manifestasi klinis lain adalah adanya peningkatan kadar gula darah puasa, yaitu lebih dari 126 mg per desiliter, kemudian peningkatan kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter, dan peningkatan gula darah 2 jam pas setelah makan, itu yaitu lebih dari 200 mg per desiliter. Dan selain itu dimanifestasikan klinis juga dengan adanya kelainan kulit seperti adanya gatal dan bisul, terutama pada bagian kaki. Ada juga kesemutan atau kemudian mati rasa. Dimanifestasikan juga pasien mengalami penglihatan kabur. Dan untuk melihat lebih lanjut pada ulkus diabeticum ini, kita tentukan dengan melakukan pengkajian pedis. Pengkajian pedis ini yaitu perkusi, eksen, depth, infeksi, dan sensasi. Di sini kita dapat lihat sampai sejauh mana kelainan pada penderita dengan ulkus diabeticum. Selain itu, kita juga bisa melakukan dengan melihat klasifikasi lukanya, dan di sini kita memakai dengan metode Wagner, yaitu kita menentukan intensitas dan durasi terapi dari mulai step 1 sampai dengan 5. Untuk komplikasi pada pasien ulkus diabeticum ini, pasien bisa dilakukan amputasi. Amputasi ini dapat secara auto amputasi maupun operasi. Beberapa pasien dia akan tulangnya setelah terjadi nekrotik dia akan patah dengan sendirinya. Bisa juga dengan menjalani operasi. Tapi lebih auto amputasi ini lebih beresiko daripada dilakukan operasi. Kemudian komplikasi yang lain adalah infeksi, di mana infeksi ini diakibatkan karena perawatan ulkus yang tidak baik, yang lama-kelamaan juga akan mengakibatkan terjadinya sepsis bahkan sampai dengan kematian.
Untuk selanjutnya adalah penata laksanaan pada ulkus diabeticum. Pada penata laksanaan awal kita fokus kepada luka, yaitu kita lihat dari berdasarkan klasifikasi dari luka Wagner sendiri kita tangani, yaitu pada klasifikasi luka Wagner nanti dapat kita lihat untuk slide berikutnya. Selain itu, setelah melakukan klasifikasi luka berdasarkan Wagner, kita mengendalikan bagaimana fungsi metabolik di dalam tubuhnya, dengan dietnya seperti apa, kemudian kita mengendalikan lukanya, kita lakukan perawatan, kemudian kita kendalikan infeksinya dengan mengurangi resiko-resiko yang mengakibatkan pasien akan mengalami infeksi lebih lanjut. Kemudian kita mengendalikan penyakit yang dialami, terutama penyakit arteri disease vaskulernya. Kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita lihat bagaimana aliran darahnya. Kita bisa kolaborasi untuk pemberian terapi pada pasien dengan kelainan vaskuler. Kemudian kita juga bisa melakukan pengendalian terhadap tekanan. Kita mengurangi beban yang akan semakin memperparah dari kondisi ulkus tersebut. Dan yang paling penting adalah kita melakukan edukasi agar pasien dapat melakukan perawatan secara mandiri. Untuk evidence based practice pada pasien dengan ulkus diabeticum ini bisa kita lihat di sini suatu penelitian terkait pencegahan luka pada kaki diabetik. Itu penelitian tersebut berjudul Preventive Full Ulceration in Diabetes melalui systematic review dan meta-analisis dengan menggunakan metode RCT. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan systematic review terhadap 22 artikel RCT, dan dari 22 artikel RCT itu hanya 8 yang memenuhi intervensi dan menunjukkan efek yang memuaskan dalam perawatan luka. Dari hasil penelitian tersebut juga didapatkan faktor yang mempengaruhi penyembuhan ulkus diabeticum adalah penggunaan perangkat silikon digital, kemudian penggunaan termometri inframerah dermal, intervensi kompleks, dan penggunaan sepatu yang dibuat secara khusus. Dan selanjutnya adalah bagaimana untuk asuhan keperawatan pada pasien dengan ulkus diabeticum. Untuk asuhan keperawatan sendiri sesuai standar kita menggunakan suatu proses keperawatan, yaitu tetap dimulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi keperawatan. Pengkajian pada ulkus diabeticum ini dititikberatkan pada pengkajian ulkus diabeticumnya. Dapat dilakukan dengan menggunakan metode PEDIS, dan selanjutnya kita tentukan klasifikasi luka berdasarkan Wagner. Kita lihat satu persatu untuk proses keperawatannya, yaitu dimulai dengan pengkajian. Pengkajian kita lakukan dengan cara anamnesis, kita lihat identitas klien, keluhannya, kemudian riwayat kesehatannya. Selain itu kita lakukan pemeriksaan fisik secara keseluruhan, kemudian bagaimana kondisi ulkusnya, kita lakukan pengkajian PEDIS, kemudian kita klasifikasikan lukanya menurut Wagner. Sedangkan untuk evaluasi diagnostik, kita lakukan pemeriksaan Doppler kaki, kemudian X-ray, pemeriksaan laboratorium kadar gula darah, HbA1c, lipid profile, kita lihat untuk kadar kolesterolnya, kemudian pembekuan darah, dan urinalisa. Untuk pengkajian PEDIS, ini terdiri dari, PEDIS itu singkatan ya, dari perfusi, extend, depth, infeksi, dan sensasi. Nah, di sini kita lihat pada gangguan perfusi, kalau satu dia tidak ada, dua berarti penyakit arteri perifer tetapi tidak parah, ketiga iskemik parah pada kaki. Begitu juga dengan ukuran, kita lihat kalau satu itu permukaan kakinya hanya sampai dermis, dua itu luka pada kaki sampai di bawah dermis, yang ketiga sudah mencapai tulang dan sendi.
Kemudian secara infeksi kita lihat kalau 1 itu tidak ada gejala, 2 itu hanya infeksi pada kulit dan jaringan tisu, 3 itu ada eritema lebih dari 2 cm. Kemudian kita lihat hilang sensasinya kalau 1 itu tidak ada dan 2 itu ada. Untuk pengkajian luka kita menggunakan metode Wagner, yaitu kita mulai dari grade 0 sampai dengan grade 5. Nanti teman-teman bisa pelajari, hal ini juga ada di modul dan di slide untuk menentukan luka dan terapi apa yang baik buat pasien dengan ulkus diabeticum. Ini kita lihat lagi di sini ada gambar bagaimana dari grade 0 sampai dengan grade 5. Ini semuanya sudah nekrotik. Di sini biasanya kita lakukan amputasi. Untuk diagnosa keperawatan sendiri, ini kita juga sama dengan sebelumnya, dengan video pembelajaran sebelumnya, kita bisa menggunakan NANDA atau SDKI. Pada diagnosa keperawatan ini kita dapatkan setelah kita lakukan pengkajian dan kita kelompokkan datanya secara objektif dan subjektif berdasarkan kondisi klien baik secara aktual, potensial maupun risiko. Dan ini contoh diagnosa yang biasa muncul pada kasus ulkus diabeticum, yaitu gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan melemahnya atau menurunnya aliran darah ke daerah gangren. Kemudian ada ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, kemudian kerusakan integritas kulit, hambatan mobilitas fisik, dan risiko infeksi. Dan untuk intervensi keperawatan juga sama. Intervensi keperawatan di sini adalah kita tujukan untuk mengatasi masalah keperawatan. Ini juga kita ada panduannya, bisa memakai NIC atau SIKI. Dan intervensi keperawatan ini juga dengan melihat penerapan IBN dalam mengatasi perawatan luka. Dan saat ini seperti perawatan luka modern, ini akan banyak sekali IBN-nya yang bisa rekan-rekan lihat di penerapan IBN ini bisa rekan-rekan lihat melalui jurnal-jurnal yang saat ini banyak dikeluarkan oleh INWORPNA, yaitu suatu himpunan perawatan luka. Selanjutnya kita lihat untuk implementasinya, untuk implementasi atau aktivitasnya di sini kita bisa memakai SIKI ataupun NIC, yaitu kita lakukan perawatan sirkulasi perifer, manajemen sensasi perifer maupun pengecekan kulit. Dan ini jurnal yang bisa rekan-rekan lihat tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi dari penyembuhan ulkus diabeticum. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.